Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Alia Mufida, NIM 23113544. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai perangkat pembelajaran yang sesuai dengan profil peserta didik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran peserta didik pada kelas 4A di SD Model Sleman. Yang pertama adalah memiliki minat belajar yang tinggi. Pada selama observasi, saya menemukan bahwa peserta didik di kelas 4A ini memiliki minat belajar yang tinggi. Mereka sangat semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan awal membaca, menulis, dan berhitung. Pada kelas 4A ini, sebagian besar peserta didiknya telah memiliki kemampuan awal untuk membaca, menulis, dan berhitung. Mereka tidak mempunyai kesulitan yang berarti pada ketiga kemampuan tersebut. Yang ketiga adalah memiliki gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori. Untuk pada kelas 4A ini, peserta didiknya memiliki 3 gaya belajar, yaitu kinestetik. Pada gaya belajar ini, peserta didik mereka senang untuk melakukan suatu kegiatan yang mengintegrasikan aktivitas fisik. Selanjutnya, untuk gaya belajar visual, terdapat beberapa peserta didik di kelas 4A yang mereka lebih senang untuk belajar dengan cara membaca, atau mereka lebih senang untuk jika diberikan sebuah buku, lalu mereka dapat belajar secara mandiri dengan membacanya dan tidak berkaitan dengan kegiatan secara berkelompok, atau mereka lebih suka untuk belajar mandiri dengan membaca buku, begitu. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar auditori. Untuk beberapa peserta didik di kelas 4A ini, mereka lebih suka jika pembelajaran dilakukan dengan saat guru memberikan media pembelajaran, yaitu sebuah video. Jadi mereka dapat mengamati video yang diberikan oleh guru, kemudian mereka lebih dapat memahami dengan cara mengamati dan mendengarkan penjelasan dari video. Untuk selanjutnya, peserta didik di kelas 4A ini mereka menyukai apresiasi. Apresiasi ini diberikan saat mereka dapat menjawab pertanyaan atau mereka dapat menjawab soal-soal dari guru. Kemudian yang kelima adalah dapat mengontrol emosi. Nah, peserta didik di kelas 4A ini mereka sudah dapat mengontrol emosi mereka sendiri dan dapat mengkondisikan temannya saat terjadi distraksi pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian beberapa peserta didik di kelas 4A ini masih pemalu, jadi memerlukan bimbingan guru untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman maupun guru lain. Kemudian ada beberapa peserta didik yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, dan mereka ini ingin selalu untuk menjadi perhatian dari teman-temannya maupun guru. Jadi mereka memunculkan suatu pembicaraan atau suatu jawaban yang ingin selalu diperhatikan oleh guru. Kemudian ada beberapa peserta didik yang ingin berkelompok hanya dengan teman yang menurut mereka cocok. Jadi pada pengelompokan atau untuk mengelompokkan peserta didik ini dilakukan oleh guru, tidak oleh siswa, karena ada peserta didik yang tidak mau bergabung dengan teman-teman tertentu karena alasan tidak cocok dengan teman tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memiliki perkembangan motorik yang baik. Nah, tidak ada kesulitan yang berarti bagi kelas peserta didik di kelas 4A ini untuk mengikuti pembelajaran karena kesulitan motorik. Jadi mereka sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada kesulitan dari perkembangan motoriknya. Setelah melalui beberapa kali pertemuan dalam pembelajaran, saya semakin memahami profil peserta didik pada kelas 4A. Untuk kali ini saya membuat perangkat pembelajaran yang menurut saya sudah sesuai dengan profil peserta didik di kelas 4A. Saya membuatnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila.
Kemudian, kegiatan pembelajaran yang menurut saya ideal untuk dilaksanakan di kelas 4A SD Model Sleman ini, yang pertama adalah menggunakan strategi belajar yang variatif. Kenapa? Karena peserta didik di kelas 4A ini mereka sangat aktif. Jadi, jika pembelajaran hanya dengan metode ceramah guru, mereka akan cepat bosan. Kemudian saya mengintegrasikannya dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda dalam berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar kinestetik, kemudian visual dan auditori. Nah, mereka dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, kemudian masing-masing mendapatkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dapat mereka isi selama kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajarannya, saya menggunakan metode discovery learning. Kenapa? Karena pada metode ini peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui lingkungan sekitar atau melalui sumber-sumber belajar yang dapat mereka dapatkan dari lingkungan sekitar. Untuk contohnya, saya memerintahkan peserta didik untuk mengamati gambar, mengamati video, dan melakukan wawancara dengan guru. Kemudian, mengintegrasikan lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, saya mengintegrasikannya dengan memerintahkan peserta didik untuk melakukan wawancara kepada guru. Kemudian mereka akan mendapatkan informasi berdasarkan wawancara tersebut. Kemudian informasi tersebut menjadikan konsep materi yang mereka pelajari pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian memberi apresiasi kepada peserta didik. Nah, karena peserta didik di kelas 4A ini menyukai apresiasi, maka saya akan memberikan apresiasi berupa pemberian cap untuk peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian memaksimalkan kegiatan individu serta meminimalisir kegiatan berkelompok. Karena pada kegiatan berkelompok terjadi dominasi peran atau peserta didik ada yang memiliki peran yang berlebih dan ada peserta didik yang memiliki peran sedikit dalam kelompoknya. Hal ini diminimalisir dengan memaksimalkan kegiatan pengerjaan LKPD secara individu. Kemudian menggunakan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar. Yang terakhir adalah mengintegrasikan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini dilakukan dengan kegiatan yang berbeda berdasarkan gaya belajarnya. Terkait kesiapan belajar peserta didik, di kelas 4A ini memiliki 3 tingkat kemampuan, yaitu sangat mahir, dan perlu bimbingan. Masih ada beberapa peserta didik yang memerlukan bimbingan guru untuk dapat mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya. Kemudian terdiri dari tingkat pemahaman tinggi, sedang, dan rendah. Ada peserta didik yang dapat memahami pembelajaran dengan cepat, kemudian ada juga yang sedang, dan ada yang memerlukan beberapa kali pengulangan untuk dapat memahami pembelajaran. Kemudian pemahaman kesiapan peserta didik sangat penting untuk menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan peserta didik. Karena guru harus mengetahui kesiapan peserta didiknya, apakah dia telah siap untuk menerima pembelajaran atau masih perlu bimbingan untuk dapat menerima pembelajaran. Kemudian penerapan teaching at the right level atau TARL penting dilakukan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajarannya sesuai dengan kesiapannya. Selanjutnya adalah pemetaan profil belajar berdasarkan gaya belajar. Nah, peserta didik di kelas 4A SD Model Sleman memiliki 3 gaya belajar, yaitu kinestetik, visual, dan auditori. Untuk gaya belajar kinestetik ini, beberapa peserta didik mereka lebih senang untuk melakukan aktivitas secara langsung ketimbang
mereka harus terpaku pada buku untuk memahami pembelajaran. Kemudian untuk yang visual, mereka ini dapat memahami pembelajaran dengan diberikan sebuah teks atau buku, kemudian mereka dapat mempelajarinya secara mandiri. Dengan cara tersebut mereka dapat memahami pembelajaran. Kemudian untuk auditory, mereka ini dapat memahami pembelajaran jika guru memberikan contoh berupa penayangan video disertai dengan audio, kemudian mereka dapat memahaminya. Kemudian untuk penentuan kegiatan pembelajaran berdasarkan perbedaan gaya belajar, saya membaginya menjadi 3 kelompok besar, yaitu untuk gaya belajar kinestetik, saya memberikan kegiatan yaitu wawancara dengan guru. Kemudian untuk yang visual, saya memberikan gambar dan video contoh cara mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk gaya belajar auditori, saya memberikan tayangan video berupa film contoh cara mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan perbedaan gaya belajar tersebut, saya dapat menentukan kegiatan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Kemudian untuk Culturally Responsive Teaching atau CRT, pembelajaran tanggap budaya atau CRT ini adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak untuk setiap peserta didik untuk dapat mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Nah, pada peserta didik di kelas 4A ini, mereka kebanyakan berasal dari Yogyakarta atau daerah di sekitar sekolah. Pada pembelajaran kelas 4A diintegrasikan dengan pelaksanaan ice breaking dengan menyanyikan lagu daerah yaitu Gundul-Gundul Pacul agar mereka mengetahui budaya mereka. Selanjutnya adalah penerapan Teaching at the Right Level atau TARL. Untuk TARL ini memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar berupa membaca, berhitung dengan cepat. Fokusnya adalah membantu anak-anak untuk membaca, memahami, dan mengekspresikan diri serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada pembelajaran di kelas 4A ini dilaksanakan dengan kegiatan mengamati gambar atau untuk membantu anak-anak melihat, menyimak video, melihat dan mendengar, serta melakukan wawancara, yaitu mendengar dan berbicara. Untuk kegiatan pembelajarannya, untuk kelas 4A ini akan dilaksanakan dengan metode discovery learning, sehingga peserta didik dapat memahami konsep materi melalui sebuah proses untuk akhirnya sampai pada kesimpulan. Pada kegiatan pembelajarannya, terdapat diferensiasi proses, diferensiasi konten, serta diferensiasi produk. Untuk kegiatan yang pertama adalah diferensiasi proses, karena pada discovery learning ini peserta didik melakukan sebuah proses untuk nantinya mendapatkan pemahaman konsep materi yang akan mereka pelajari. Jadi mereka akan menemukan konsep pembelajarannya melalui sebuah proses. Yang pertama, untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka melakukan wawancara untuk mendapatkan materi atau informasi atau pengetahuan untuk mereka pelajari pada diferensiasi konten. Untuk gaya belajar visual, mereka dapat menyimak gambar serta video untuk mendapatkan informasi. Serta untuk gaya belajar auditori, mereka dapat menyimak video yang diberikan untuk nantinya mendapatkan informasi atas video yang mereka lihat. Selanjutnya adalah diferensiasi konten. Pada gaya belajar kinestetik, pengetahuan ini didapat dari hasil wawancara. Jadi peserta didik menuliskan hasil wawancara. Wawancara tersebut berupa menanyakan kepada guru terkait cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian setelah wawancara tersebut, peserta didik akan mendapatkan informasi atau pengetahuan terkait
apa yang telah mereka tanyakan kepada guru. Kemudian pengetahuan tersebut menjadi konten atau materi untuk mereka pelajari. Kemudian untuk yang gaya belajar visual, mereka pengetahuannya berasal dari mengamati gambar dan video. Dari kegiatan tersebut mereka dapat memperoleh pengetahuan terkait cara-cara untuk mempertahankan keutuhan NKRI dengan mengamati gambar dan video. Kemudian untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, pengetahuan didapat dari kegiatan menyimak video. Jadi dari ketiga gaya belajar tersebut, mereka sama-sama mendapatkan pengetahuan, yakni cara-cara atau bagaimana cara untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun prosesnya berbeda dengan produk yang sama. Kemudian untuk diferensiasi produk, nantinya dari gaya belajar kinestetik, yakni pengetahuan yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut dituliskan ke dalam LKPD. Kemudian dari visual, pengetahuan yang didapat dari menyimak gambar dan video dituliskan juga dalam LKPD, serta dalam gaya belajar auditori juga pengetahuan yang didapatkan dari menyimak video ini dituliskan ke dalam LKPD. Jadi masing-masing peserta didik memiliki lembar kerja peserta didik masing-masing, tidak dalam kelompok masing-masing gaya belajar, tapi setiap peserta didik memiliki hasil dari pengetahuannya masing-masing. Kemudian kesimpulannya adalah saya merencanakan pembelajaran untuk kelas 4A SD model Sleman ini dengan metode belajar discovery learning. Yang pertama, peserta didik mencari sumber belajar dengan cara wawancara, mengamati gambar, serta mengamati video. Dan hasil dari beberapa kegiatan tersebut adalah mendapatkan pengetahuan mengenai cara-cara untuk meningkatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk produknya mereka akan mendapatkan informasi untuk mengisi LKPD secara individu yang berisi mengenai cara-cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa LKPD-nya individu? Karena jika secara berkelompok, maka mereka akan ada peserta didik yang mendominasi di kelompoknya dan ada peserta didik yang kurang berpartisipasi dalam kelompoknya. Untuk penilaiannya, saya akan menilai berdasarkan LKPD yang mereka tuliskan. Kemudian untuk asesmen sumatifnya, saya akan membuatkan sebuah soal uraian yang mereka kerjakan secara individu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.